أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin sidang jamaah tarawih dan witir insyaallah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah karena pada malam hari ini bagi yang memulai tarawih alhamdulillah bisa memulai tarawih, dan yang sudah memulai dari kemarin kembali kita bisa atau diperkenankan oleh Allah untuk menunaikan salat tarawih di malam yang kedua. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah salat isya dan tarawih, kita bersyukur karena banyak saudara kita yang mungkin malam hari ini tidak punya kesempatan yang sama seperti halnya kita di malam hari ini. Mungkin karena kesibukannya, atau mungkin karena sedang sakit, atau ada udzur syar'i yang lain. Kemudian salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis malam hari ini insyaallah akan mendapatkan kelak syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya memasuki hari-hari pertama atau awal-awal Ramadan, ada satu doa yang barangkali Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sudah hafal, yaitu doa menyambut datangnya Ramadan. Doa tersebut dibukukan di dalam kitab atau diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang doa itu barangkali di antara kita sudah hafal. Doanya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Doanya sederhana, singkat, dan insyaallah gampang dihafal. Sekali lagi saya bacakan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Doa ini hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama diminta Allahumma ahillahu alaina, ya Allah jumpakanlah Ramadan itu alaina, buat kami. Ini menarik Bapak Ibu, yang diajak berdoa ini atau yang diminta di dalam berdoa ini adalah alaina, bukan alayya. Alaina itu artinya melibatkan orang lain, tidak hanya kepentingan pribadinya. Kalau alayya itu berarti untuk dirinya sendiri. Tapi kalau alaina itu mengajak kepada
orang lain. Supaya apa? Ya Allah, jumpakanlah kami di bulan Ramadan itu, bukan hanya saya pribadi, tetapi kami ini bisa menyentuh anggota keluarga kita, bisa juga menyentuh teman-teman di sekitar kita, bisa juga menyentuh orang-orang yang ada di tetangga-tetangga kita. Jadi alaina, ya Allah, jumpakanlah kami di bulan Ramadan ini. Apa yang kita minta dijumpakan dengan bulan Ramadan itu? Yang pertama adalah bil yumni. Ya Allah, jumpakanlah kami di bulan Ramadan ini dalam suasana yang tenang, dalam suasana yang menggembirakan, dalam suasana penuh kedamaian. Hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini kita perlukan suasana puasa, suasana Ramadan yang tenang, suasana Ramadan yang nyaman, suasana Ramadan yang yang damai. Mungkin tahun ini suasana yang kita rasakan berbeda dengan suasana yang kita rasakan 2 atau 1 tahun kemarin. Suasana di tahun ini insya Allah jauh lebih baik, jauh lebih kondusif ketimbang suasana puasa, suasana sholat tarawih kita di tahun-tahun yang sebelumnya, utamanya di tahun 2020 dan 2021. Bahkan 2020 sebagian besar masjid-masjid kita tidak menyelenggarakan sholat tarawih. Tahun 2021 ada sebagian yang menyelenggarakan tarawih, ada yang masih belum berani menyelenggarakan sholat tarawih. Untuk tahun ini kita bersyukur pada Allah bahwa tahun ini insya Allah semua masjid sudah menyelenggarakan sholat tarawih, sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan dengan semarak, dengan penuh hikmat, ya. Dan ini kita bersyukur, sekali lagi bersyukur pada Allah. Jadi yang diminta dalam doa ini yang pertama adalah bil yumni. Mohon ya Allah, jumpakanlah kami di dalam Ramadan ini dalam suasana yang damai, dalam suasana yang tenang, dalam suasana yang nyaman. Dan alhamdulillah, insya Allah sekali lagi kita rasakan di Ramadan ini jauh berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya. Yang kedua yang kita minta pada Allah, ya Allah, jumpakanlah kami di bulan Ramadan ini bil iman, dengan penuh keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan ini kalau kita dengarkan berbagai ceramah dari para asatidz, para kiai, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi kita tetap minta kepada Allah supaya kita menyambut Ramadan ini, kita mendapati bulan Ramadan ini dalam keimanan yang sempurna. Karena apa? Karena iman itu menjadi prasyarat, menjadi syarat utama, dan menjadi pokok diwajibkannya puasa adalah orang-orang yang beriman. Dan siapa yang menyambut Ramadan, siapa yang berkhidmat atau mendirikan, menegakkan kegiatan-kegiatan Ramadan, baik tarawihnya, baik sholat malamnya, baik tadarusnya, semuanya dilakukan dengan imanan wahtisaban, Allah menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau kita tidak punya keimanan yang cukup, keimanan yang baik untuk menyambut Ramadan ini, barangkali puasa kita tidak mendapatkan yang disampaikan di dalam hadis tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka sekali lagi yang diminta, selain kita minta menemui Ramadan ini dalam suasana penuh ketenangan dan kedamaian, kita juga minta pada Allah supaya
kita dijumpakan Ramadan ini dalam keimanan yang sempurna, keimanan yang baik, supaya tujuan kita di bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa-dosa yang telah lampau. Hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga yang kita minta adalah wassalamah. Ya Allah, jumpakanlah kami di dalam bulan Ramadan ini dalam suasana yang selamat, dalam keselamatan. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak orang mungkin umurnya masih dijumpakan di bulan Ramadan, tetapi mohon maaf, naudzubillah, ada yang dijumpakan di bulan Ramadan itu dalam suasana atau dalam keadaan yang badannya kurang sehat, sehingga meskipun ketemu Ramadan tetapi tidak bisa melaksanakan puasa. Mungkin dijumpakan dengan bulan Ramadan tetapi tidak bisa menikmati nikmatnya ibadah sholat taraweh. Mungkin dijumpakan dengan bulan Ramadan tetapi tidak diberi kenikmatan untuk menunaikan ibadah-ibadah yang lain, misalnya tadarus dan lain sebagainya. Sekali lagi yang kita minta adalah, untuk yang ketiga adalah, ya Allah, jumpakanlah kami di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat. Sehat secara fisik dan tentu juga adalah secara mental. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini semuanya menyadari, semuanya memaklumi bahwa kesehatan ini adalah faktor yang penting untuk kita bisa menyambut di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan salah satu kiat untuk bisa menjadi sehat adalah beberapa hal, diantaranya adalah untuk menyegerakan berbuka. Kemudian berbuka adalah dengan hal-hal yang menyehatkan. Kalau di zaman Rasulullah berbukanya dengan kurma. Sebagian dokter memberikan alternatif, kalau tidak ada kurma bisa diganti dengan makanan yang manis, tentu tidak yang berlebihan. Ada perintah lagi dari Rasulullah, bersahurlah atau makan sahurlah kamu sekalian supaya kamu sehat atau kamu mendapatkan barokahnya. Ini bentuk dari kita memohon pada Allah supaya kita menjalani ibadah puasa ini dengan suasana atau dalam keadaan yang sehat. Yang berikutnya yang kita minta, hadirin yang dirahmati Allah, adalah wal Islam. Islam artinya diantaranya adalah diartikan dengan penuh kepasrahan. Allah mewajibkan satu perintah, kalau kita tidak tanggapi dengan penuh kepasrahan, maka itu tidak menjadi sesuatu yang terlalu bermakna buat kita. Maka sekali lagi kita minta pada Allah, ya Allah, jumpakanlah kami di bulan Ramadan ini dalam suasana atau dalam keadaan Islam kami yang penuh ketaatan kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, 4 hal yang kita minta ini insya Allah semuanya menjadi harapan kita dalam menjumpai bulan Ramadan. Dan inilah yang dibaca doanya, jadi doa yang lain yang kita minta sejak datangnya bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Riwayat lain mengatakan wa barik lana fi Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban dan jumpakanlah kami. Kalau riwayat lain mengatakan dan berkailah kami di bulan Ramadan ini. Insya Allah keberkahan diantaranya adalah yang kita minta tadi. Allahumma ahillu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Dan di akhir doa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ditekankan lagi, Rabbi wa Rabbukallah. Sesungguhnya Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. Maksudnya apa, hadirin yang dirahmati Allah? Bahwa aktivitas kita di bulan Ramadan ini, apa saja yang kita lakukan dalam rangka menyambut, dalam rangka memakmurkan, dalam rangka memeriahkan
di bulan Ramadan ini tidak lain adalah kita tujukan kepada Allah Ta'ala, Allah semata. Kalau ibadah kita tidak ditujukan kepada Allah Ta'ala, maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang sia-sia. Ayat Al-Quran, Allah berfirman di surat Asy-Syura, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bunyinya Allah itu latif. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu maha lemah lembut, Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim, Allah itu maha kasih sayang. Allahu latifum bi ibadihi, terhadap hambanya. Nah, ibadah kita di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, asal kita lakukan dengan insya Allah dengan semata-mata mengharap ridha Allah, semata-mata ikhlas karena Allah, insya Allah Allah akan menjanjikan, Allah akan menjamin dengan janjinya. Allahu latifun bi ibadihi, Allah itu maha lemah lembut terhadap hambanya. Lemah lembut, ada sebagian tafsir yang ahli tafsir yang menafsirkan lemah lembut itu Allah tidak menyegerakan azabnya. Allah itu mudah sekali menerima amal ibadah kita, dengan catatan amal ibadah kita ini dilakukan dengan semata-mata mengharap ridho Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Persoalan ada kekurangan sedikit di sana, persoalan ada kekurangan sedikit di sini, insya Allah Allah akan menerima amal kita. Kalau kita melihat ibadah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu ibadah kita ini tidak ada yang sempurna. Kalau kita koreksi ibadah kita ini, tentu ibadah kita ini bukanlah ibadah yang sempurna. Kalau kita hanya mengandalkan karena ibadah kita, kalau kita hanya mengandalkan semata-mata apa yang kita lakukan, maka kita bisa saja kecewa. Kita cek misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat kita saja. Sholat kita ini apakah suatu sholat yang sempurna? Tentu adalah sesuatu sholat yang barangkali diantara kita sejak takbiratul ihram sudah nggak karu-karuan pikirannya. Tetapi sekali lagi Allah maha latif, Allah maha lemah lembut, Allah maha tidak menyegerakan siksanya. Kalau kita melihat ibadah kita, dan sebaliknya kalau kita melihat dosa-dosa kita, Allah tidak menyegerakan azabnya. Barangkali diantara kita ada yang mulai bangun tadi sudah banyak melakukan dosa, tapi Allah tidak menyegerakan azabnya. Barangkali ada diantara kita yang berbuat dosa yang di luar kesadaran kita, tetapi Allah tidak menyegerakan azabnya. Sebaliknya tadi di awal saya katakan bahwa Allah itu latif, maha lemah lembut, artinya maha menerima amal ibadah kita dengan catatan bahwa ibadah kita dilakukan semata-mata karena memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di doa ini dikunci, di dalam doa ini Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan kamu itu Allah. Artinya kita dituntunkan di dalam doa ini, mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin disanjung orang, dan bukan karena ingin diberi nilai oleh seseorang, tapi semata-mata Allah yang akan memberikan penilaian ibadah kita, dan sekali lagi mudah-mudahan Allah meridhoinya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum